Oke, balik lagi sama Babang Review. Hari ini kita mau membahas sesuatu. Jadi gini ceritanya, gue akan ganti mobil. Gue akan berpisah dengan Fortuner 2018. Sudah 5 tahun lebih gue ditemani sama Fortuner, dan kali ini gue memilih merek mobil lain. Di luar dari merek Jepang, so gue switch ke yang lagi rame, mobil-mobil listrik, raja-raja mobil listrik. Bukan Hyundai, tapi gue masuk ke mobil Cina. Eh, Pilihan gue saat ini sangat tertuju kepada Omoda E5 Electrification Vive, Omoda 5 yang electrification. Nah, tetapi kadang-kadang orang suka bertanya, kenapa? Keputusannya apa? Why? Apa yang membuat lo mengambil keputusan untuk pindah ke mobil non Jepang dan elektrik plus why Omoda gitu kan? Terus apa sih pertimbangannya? Apa yang membuat lo berpikir bahwa pengganti Fortuner yang satu ini itu bisa memenuhi kebutuhan lo? Oke. Sebelum itu gua ajak dulu nih. Sorry. Oke, jadi gue sudah sempat bawa mobilnya. Oke, Bini, ini saya lagi nyetir Bini. Kenceng Jadi minta ampun gue udah mobil. bawa ya. Jadi dari 20-an loncat ke 50 itu gue bisa ngerasain akselerasinya lebih kenceng dari Fortuner. Jadi kecepatan akselerasi dari 20 ke 50 aja itu belum sampai 60 ke 100. Karena ini dalam kota. Gue bisa ngerasain perbedaan yang sangat signifikan, jauh banget bedanya sama Fortuner. So untuk ke stop and go atau ngembat-ngembat nyodok-nyodok di kemacetan itu gue rasa Omoda 5 E5 ini punya advantage atau keuntungan yang jauh lebih tinggi. Ya, seperti yang lo denger tadi, ada suara anak gue itu ya. So, Bini, dia bisa ngerasain kenceng minta akselerasinya. ampun mobil. So kerasa G-force-nya gitu, ngejambaknya kerasa Kedapnya banget. gila banget sih. Dan gue bisa bilang ini kedap karena Kedap gue banget. hampir nggak bisa mendengarkan Kalau untuk suara suara di sekeliling gue. Dengan Fortuner masih gue masih bisa dengar suara mesin, dan gue masih bisa dengar suara ambience dari luar gitu, kayak suara motor dan lain sebagainya, gue masih bisa. Jadi kedapnya nggak sempurna, tapi juga tidak membuat kita tidak nyaman. Oke, tapi Omoda punya kekedapan menurut gue jauh lebih kedap dari Fortuner. Sama radius putarnya. punya dulu. Gue jadi semua ya. Nah, di sini radius putarnya, temen gua yang sales seri dia nggak tahu radius putarnya. Kalau tapi berdasarkan feeling gua, bisa dilihat ya dari kamera sini, bahwa line ketemu line kanan gitu loh. Kalau misalnya lu pakai Fortuner, lu akan U-turn gitu ya dari sisi sebelah kiri nyebrang, lo akan ngambil dua lane sebelah kiri gitu loh. Jadi agak ke tengah atau ngambil malah ke kiri banget. Nah ini enggak, dia tetap ada. Jadi radius putarnya itu sempit, tajam gitu ya. Jadi gue pikir bukan 11 meteran, tetapi dia bisa ngembat, I don't know, mungkin gue salah, 8-9 meter. Jadi dia lebih tight. Oke, jadi ini adalah pengalaman gue test drive, dan gue ngerasain ini fun to drive banget. Nah, gue mau ngajak lu semua ke komparasinya. Jadi mungkin belum ada yang pernah bikin komparasi detail ini, tetapi yuk, siapa tahu ada yang butuh. Jadi gue mau butuh dan mempertimbangkan ini. Gue ngajak lu untuk melihat komparasi antara Fortuner yang gue milikin sama Omoda yang akan gue pinang. So this is the komparasi teknis antara Fortuner dan Omoda 5. Toyota merek Jepang, Chery merek Cina. Uh, nah, kita mulai dari tipenya. Kita bisa lihat di sini. Ini hanya sebagian kecil dari yang bisa di-compare, tetapi ini menurut gue cukup bisa mewakili beberapa orang, kebutuhan beberapa orang untuk jadi bahan pertimbangan. Oke. Nah, pertama pasti dari Jepang punya ya. Bisa dilihat di sini semua datanya. Datanya dia si
Fortuner adalah large SUV, dia punya panjang 4,795 mm atau 4,795 meter. Terus lebarnya 1855, wheelbase-nya 2,745, tingginya 1,8 meteran. Rodanya di sini rodanya dia besar, dia ring 18, lebarnya 265, tebalannya 60. Radius putarnya seperti yang tadi gue bilang dia 11,6 meter, jadi dia agak meluas, melebar keluar gitu. Nah, terus di sini kita lihat ya horsepower-nya 150 horsepower, mungkin bisa lebih. Ini yang 2,4 liter ya, 2400 cc. Yang lama ini tahun 2018, menggerak roda belakang saja. Oke. Terus dari Omoda, oke. Dia medium SUV, oke. Panjangnya itu dia kalah 371 mm dari Fortuner. Terus lebarnya itu nggak terlalu beda jauh sama Fortuner ya. Ternyata dia cuman lebarnya Omoda itu 1,830, sementara Fortuner itu punya 1,855 gitu ya, 1855 mm sama 1830. Nggak terlalu beda jauh lebar. Panjangnya cukup jauh, cukup signifikan, 37 cm bedanya. Terus wheelbase-nya, nah ini mungkin yang membuat si Omoda punya kemampuan U-turn yang lebih tajam dibanding Fortuner, karena wheelbase-nya dia lebih rapat sedikit dari Fortuner, beda 11 cm. Tingginya pasti signifikan banget bedanya, sekitar 24 cm-an. Nah, Fortuner 1,8, Omoda 1,5. Nah, kalau dari sisi menang-menangan roda, memang Fortuner punya tampang atau wajah yang lebih intimidatif dari Omoda, tetapi Omoda juga punya kesan menterengnya tersendiri karena dia punya fascia depan yang jauh lebih modern sama lebih kekinian gitu loh, sama nunjukin bahwa I have something special gitu loh. Memang secara intimidatif Fortuner punya kesan intimidatif, tetapi si Omoda punya kesan lebih modern dan lebih kayak slick and fast gitu loh. Kayak kalau lagi ngebut itu dia slippery sama angin gitu loh. Slick. Oke. Nah, kalau dari kemenangannya menurut gua dari sisi Toyota Fortuner, dia menang di roda sama dia menang di rear wheel drive. Gue penggemar rear wheel drive banget atau all wheel drive sekalian gitu ya. Kenapa RWD gue seneng? Karena gue bisa ngesot, gue bisa drift, gue bisa spinin mobil ban belakangnya. Kelihatan lebih keren. Ini cuma masalah gue ya. Sama dia terus apalagi keunggulan si Fortuner, dia punya 81 liter fuel capacity. Dan ini biasanya jarak tempuhnya kalau dari harian yang gue pakai itu bisa sampai 700 lebih. Kadang-kadang 800 km. Oke. Nah, terus untuk terus itu berdasarkan gue ya. Nah, di situ ada yang lain, ada 7 seater kapasitasnya. Memang lebih banyak daripada 5 seater Omoda. Tetapi secara pemakaian yang gue lakukan selama hampir 6 tahun dengan Fortuner, apakah 7 orang ini benar-benar terpakai secara kapasitasnya benar-benar selalu dipakai? Enggak, sama sekali enggak. Karena gue drive sendiri ke kantor atau segala macam, lebih banyak terpakai hanya untuk keluarga saja. Jadi 4 orang saja gitu, 4 orang saja. Jadi that's why ini salah satu alasan yang membuat gue memilih untuk ke SUV atau kendaraan yang lebih kecil, tetapi juga jangan sampai yang terlalu lemot gitu loh. Itu salah satunya. Lalu keunggulan apa yang dimiliki oleh Vario Moda 5 menurut gue? Oke, di sini ada banyak ya radius putarnya. Gue nih ngantar sekolah ke anak-anak, gue suka ngantar sekolah anak-anak. Dan ada situasi di mana mobil gue harus U-turn. Nah, U-turn gue itu kadang-kadang bisa ngambil 2 lane jalan. Nah, itu kadang-kadang mengganggu. Kenapa? Karena gue mesti, andaikan gue pengen dapat line yang paling nyaman gitu, gue mesti ngambil kiri dulu baru putar balik. Terus bahan bakarnya elektrik. Kenapa gue pilih elektrik? Karena secara expense, satu pengeluaran,
menurut gua dengan mobil listrik kita bisa cut cost lebih banyak. Nah, gua nggak terlalu suka dengan front wheel drive, tetapi setelah gua test drive, ya gua nggak punya masalah lagi. Kenapa? Karena ternyata secara torsi gila banget. Nah, horsepower-nya dia 204 horsepower. Terus beratnya yang mengagumkan adalah lebih berat sedikit, lebih berat 10 kilo Omoda 5 ketimbang Fortuner. Luar biasa ya. Ini gue yakin karena baterainya yang membuat dia jadi lebih berat. Nah, karena mobilnya lebih berat dan posisi baterainya ada di bawah, maka center of gravity-nya akan lebih ada di bawah gitu ya, nggak terlalu di atas. Mobil ini punya kecenderungan limbung yang jauh lebih kecil banget daripada Fortuner. Fortuner itu limbung, that's why kita nggak disaranin untuk kebut-kebutan gibek-gibek di jalan tol pakai Fortuner atau mobil-mobil leather frame yang tinggi-tinggi. Kenapa? Limbung, bisa terbalik, danger gitu ya. Terus apa namanya, torsinya bisa kita lihat, torsinya sebenarnya sama kalau gue bilang 343 Nm sama 340 Nm. Tetapi karena dia pakai yang Omoda pakai motor listrik saja, sehingga uh, uh, torsinya tersalurkan 100% secara spontan, nggak gradual seperti mobil combustion ya. Jadi rasa tarikannya jauh lebih terasa di Omoda ketimbang di Fortuner. Iya, Fortuner punya torsi yang gede, apalagi kalau misalnya kita pakai buat naik-naik gunung, naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Ya, gue rasa untuk torsi, gue bisa bilang berimbang, tapi gue pilih spontanitas torsi yang dipinyain oleh Omoda. Kenapa? It's lebih fun to drive menurut gue. Top speed nggak jadi masalah, sangat jarang kebut-kebutan, nggak pernah malah. Sekali-sekali aja waktu itu awal-awal untuk nyoba kemampuan mobil pernah gue bawa. Sebenarnya Fortuner nggak 175, gue pernah tembus di 185. Itu 185 tapi speedometernya, bukan actual speednya. Jadi gue nggak tahu sebenarnya, atau memang sebenarnya 175 tetapi di speedo ditunjukin 185, gue nggak tahu. Nah, top speednya di Omoda 172, gue rasa nggak akan terlalu terasa lah bedanya, kecuali memang kalau kita mau mentokin terus gitu, jalan jauh gitu, nggak, dan kita juga punya batas kecepatan regulasi. Jadi gua rasa 120 mentok-mentok 150 adalah uh, kecepatan yang ya oke lah, cukup. Nah, fuel capacity-nya dia si Omoda 61 kWh itu punya jarak tempuh berdasarkan WLTP 430. Nah, kalah memang dari si Fortuner. Nah, tetapi karena ini adalah green energy, dan gue juga berencananya untuk pakai dalam kota saja, tapi kalau ngelihat dari jarak 430 kayaknya sih cukup berani lah, apalagi SPKLU udah mulai banyak ya di Indonesia ya, terutama di daerah-daerah yang gue lewatin. SPKLU itu adalah sebuah pemandangan yang sudah mulai terbiasa dilihat. Terus teman kita Hyundai juga sudah punya banyak SPKLU, kita bisa pakai. PLN juga sudah mulai banyak. Terus di mall-mall juga sudah mulai pasangin SPKLU-nya sendiri, dan di beberapa restoran juga bahkan ada. Jadi kayaknya sebentar lagi untuk masalah pengisian daya kendaraan listrik itu bukan sebuah tantangan atau challenge seperti awal-awal tahun 2021 atau 2022. Nah, jadi sekarang akan lebih mudah gua rasa. 430 gua rasa kalau berdasarkan pernyataan temen gue tadi, 430 LTP ini adalah dipakai secara dinamis, maksudnya kadang kebut, kadang macet, kadang di jalan tol segala macam, dan itu pemakaiannya sudah include dengan AC. Jadi 430 itu include dengan AC dengan varian kecepatan dan situasi uji coba yang faktual aja, kayak sehari-hari lo pakai gitu. Jadi oke lah. Nah, salah satu keunggulannya adalah 0 ke 100-nya. Dia kalau diklaimnya 7.2 ya. 7.2 something, tetapi tadi 6,7. Gue coba sendiri 6,7 detik. Gue nggak ambil ya gambarnya karena, dan 6,7 second itu dengan tadi pas gue test drive, ban depan kirinya tuh agak kurang angin, jadi agak ngebuang ke kiri.
di anginnya itu tiga, kalau nggak salah yang kiri 32, yang kanan 35. Jadi ada timpang sedikit sehingga ketika gua akselerasi harus ada koreksi setir sedikit ya. 6,7 second. Nah, kalau untuk adasnya jelas menang jauh, menang telak dari Fortuner 2018. Bahkan dari Fortuner sekarang pun kayaknya untuk adasnya itu mobil listrik sudah sesuatu yang kayaknya sudah wajib minimal ada adas-adas yang sederhana, bisa cruise controlnya sudah adaptif itu minimal. Dan gue kenapa salah satunya gue pilih dia Omoda ini, gue sering menghadapi kemacetan dan belakangan ini kemacetan itu mulai mengganggu gue. Gue pengen lebih santai. Gue nggak pengen disupirin, tetapi juga gue nggak pengen capek. Kenapa? Karena mungkin udah usia gitu ya. Jadi ada traffic jam assist-nya, ada lane keeping assist-nya, terus ada yaitu apa namanya cruise control, adaptive cruise control-nya. Uh, dan kadang-kadang kalau misalnya ngantuk, tadi gue coba disuruh coba gitu ya, gue coba merem sambil ngedrive, itu ternyata ada suara wanita cantik dari head unitnya membangunkan gue, dan itu oke lah, oke banget, oke banget. Nah, itu salah satu alasan gue juga kenapa gue mau pilih uh, Omoda 5. Omoda 5 kan merek Cina, kenapa nggak lu pilih merek lain? Tesla kayak. Eh Gini ya, semakin lu dewasa, lu akan mulai ke price conscious gitu loh. Kayak oke, gue bisa beli si 40-nya Volvo, tetapi apakah itu serve the purpose yang gue mau gitu loh. Kayaknya nggak terlalu gue nggak apa namanya attention seeker kayak gitu, butuh banget sesuatu yang dilihat, yang punya prestis yang tinggi untuk sekedar social justification. Jadi gue rasa itu nggak penting lagi buat gue, dan yang nyaman-nyaman aja, yang buat gue nyaman, yang buat gue seneng, dan low profile, nggak terlalu ngambil menarik perhatian. Tapi Omoda walaupun merek Cina, bentuknya sangat menarik perhatian loh, seksi sekali. Gue sangat suka bentuknya. Terus, nah, yang lucu tadi di ngobrol, gue sedikit kenapa Omoda 5 tuh nggak ada apa namanya ban serep, spare tire-nya nggak ada. Oh ternyata mereka memang hampir rata-rata mobil, konon katanya ya, gue belum tahu. Konon katanya mobil listrik tidak memberikan spare tire lagi. Kenapa? Karena mereka menincludekan atau menyertakan sebuah teknologi anti flat tire di dalam bannya. Jadi kalau misalnya kepuncture sama baut kah, paku kah, lu jalan aja. Paling kurang-kurang dikit anginnya. Nah, pas lu tahu kurang dikit, lu bisa repair, lu bisa tambah angin atau lu cabut pakunya. Setelah lu cabut pakunya, lubangnya akan self healing ternyata. That's yang mereka coba jual. Sebenarnya teknologi ini sudah teknologi lama, karena kayak seinget gue zaman gue SMA, SMP, SMA gitu, bokap gue itu udah pakai teknologi itu. Jadi disuntikin sesuatu ke dalam bannya, ketika dia kena paku atau segala macam, selama nggak robek ya, selama nggak robek kebelah, itu bannya akan self healing, akan nutup sendiri lubangnya, dan ya udah, lu nggak bakal flat rodanya, lu nggak bakal kempes, jalan terus gitu. Nah, ini adalah perbandingan yang udah gue siapin buat teman-teman yang memang kalau dibutuhkan. Ini juga nyarinya dari internet ya. Lalu mencoba untuk menganalisa apakah ini bisa menjawab apa namanya penasaran gue terhadap spesifikasi umumnya. Semoga ini bisa ngejawab uh, rekan-rekan yang lagi nyari, mungkin sekarang lagi pakai Fortuner lah, terus pengen coba pindah ke Chery. Oke, gua adalah salah satu orang yang dapat bonusnya, yaitu lifetime warranty untuk baterai dan motor listrik ya. Jadi motor listriknya sama baterainya gue dapat lifetime warranty, 8 tahun maintenance, 8 tahun free 8 tahun garansi body dan lain sebagainya, gue nggak tahu deh ya. Tetapi buat gue yang penting adalah baterai sama motor listriknya gue digaransi seumur hidup. Well, good deal, good deal, good deal banget.
Nah, itu good deal banget, dan gue suka kalau halnya seperti itu. Oke, eh, jadi itu aja dari gue. Semoga bisa bisa menjawab sebuah pertanyaan. Ya, Ya, ini adalah mobil pilihan yang akan gue ambil. ya, yang gue pilih adalah putih. Jadi Kalau side by ya side kalau secara side by side ya kelihatan lebih kecil ya, lebih rendah, lebih beratnya pendek, sama loh. lebih eh, Beratnya sama. short, tapi beratnya sama, itu hebat. Oke, dari gue itu aja. Semoga ini bisa menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan apakah gue mau pindah ke sini berdasar pertimbangan apa. Eh, gue Babang review. Nanti kita ketemu di review mobil beneran ya, sama perpisahan Fortuner.